Hype dituduh mengambil keuntungan dari Jin dengan pengumuman Olimpiade 2024 terbaru. Jin BTS mungkin baru saja menyelesaikan wajib militer tapi sudah sibuk dan terjadwal. Salah satu jadwal utama sang idola adalah menjadi pembawa obor Olimpiade 2024 mendatang di Paris untuk mewakili Korea. Tapi pengumuman terbaru Hype membuat netizen berpikir mereka memanfaatkan popularitas Jin. Selain mengirimkan like stick untuk menunjukkan dukungan pada atlet Korea, outlet itu mengungkapkan bahwa Hype akan mengirimkan konten ke Korea House di Paris yang akan menjadi ruang publik dan bertiket untuk mengeksplorasi hal-hal seperti K-sports, K-food, K-pop, K-art, dan K-tours untuk Korea. Terungkap bahwa Hype tidak hanya akan mengirimkan video musik dan konten variety dari artis label Hype dan juga akan menampilkan lightstick dan pernak-pernik resmi, tetapi juga menekankan peran Jin sebagai pembawa obor di acara itu. Kemudian dibagikan pula bahwa akan ada perayaan khusus untuk lagu Jin yang berjudul The Astronaut dengan kesempatan bagi netizen untuk berfoto dengan boneka berukuran besar karakter Wooto. Saat informasi itu dirilis, meski ARMY senang melihat Wooto diikutsertakan dalam pameran besar itu, mereka mengira Hype memanfaatkan popularitas sang idola untuk membantu mempromosikan idola lain. Khususnya karena Jin secara khusus terlibat dalam Olimpiade, netizen mengira Hype memanfaatkan Jin. Di sisi lain, Jin dengan lucu mengolok-olok J-Hope saat ia menghitung mundur waktu keluar dari militer. Jin suka menggoda sesama anggota BTS, termasuk J-Hope. Jin adalah anggota BTS pertama yang mendaftar dan menyelesaikan wajib militer. Ia resmi menyelesaikan wajib militer pada 12 Juni. J-Hope adalah anggota berikutnya yang mengikuti jejaknya mendaftar militer hanya beberapa bulan setelahnya. Tanggal keluarnya adalah 17 Oktober akan segera tiba. Dengan hanya 100 hari tersisa, J-Hope mengunggah story Instagram yang berisi ucapan selamat dituliskan Daemin 100. Kamu selalu dapat mengandalkan Jin untuk mengatakan sesuatu yang berani. Ia mengunggah di Weverse dan memberitahu J-Hope bahwa semakin dekat tanggal keluar wajib militer, semakin lama hari-hari terasa. Hey, Hopa, kudengar kamu hanya punya waktu 100 hari lagi. Sejak saat itu, setiap hari terasa seperti itu, bertambah 48 jam. Lol, sungguhan. Seperti yang bisa diharapkan dari sang pelawak, tapi sentimen yang sama berlaku untuk ARMY. Semakin dekat setiap anggota dengan tanggal keluarnya dari militer, semakin lambat waktu berlalu. Kita akan menghitung hari-hari untuk kembalinya J-Hope. Ryu Seung-jae di kehidupan nyata, Jin hadirkan nuansa pemeran utama pria di drama Korea. Meskipun Jin mungkin tidak punya rencana untuk mengejar karir akting, ia tetap memberikan kesan sebagai pemeran utama di drama Korea. Pada tanggal 8 Juli, Jin terlihat di sekolahnya SMA Posong untuk merekam konten YouTube. Mengenakan seragam sekolah dan membawa payung kuning, ada orang lain yang terlintas di benaknya. ARMY menunjukkan bahwa Jin sangat mirip dengan So Ji-hoon di Season of Blossom. Secara kebetulan, So Ji-hoon juga memerankan karakter Jin di BTS Universe drama Korea Begins. Yo! Selain itu, banyak yang merasa dia tampak seperti Ryu Seung-jae, pemeran utama drama Korea populer Lovely Runner, yang diperankan oleh aktor Byeon Woo-sok. Para penggemar menunjukkan kemiripan antara Jin dan Seung-jae. Ada banyak momen di mana mereka punya kemiripan, mulai dari foto masa kecil Jin hingga foto penampilan mereka. Sejak Lovely Runner ditayangkan, ARMY tidak bisa tidak melihat Jin dalam diri Seung-jae. Misalnya, keduanya kini terkenal dengan ciuman tangan terbang yang ikonik. Tak hanya itu, fanboy BTS berlari cepat demi melihat Jin seperti adegan di Tren to Busan. Ketika kamu membayangkan penggemar BTS yang sangat bersemangat, kita tidak akan menyalahkanmu kalau kamu membayangkan penggemar wanita mereka yang sangat vokal dengan kecintaan mereka terhadap grup K-pop ini. Tentu saja, BTS juga punya banyak penggemar pria, tapi stereotip fangirl adalah stereotip umum bagi penggemar K-pop secara umum, dan tentu saja ada banyak penggemar yang sesuai dengan kriteria label ini. Tapi baru-baru ini, penggemar laki-laki muda dari Jin BTS terlihat berlari dengan putus asa dan dalam jumlah besar, sehingga benar-benar memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa besar pengaruh anggota BTS tertua ini dalam fandom grup tersebut terlepas dari jenis kelaminnya. Saat para siswa sekolah menengah menyadari kehadiran Jin, mereka seakan-akan berlomba-lomba untuk mencoba dan segera menghubungi sang idola K-pop agar bisa mendapatkan tanda tangannya. Adegan di sekolah itu dibandingkan dengan gerombolan zombie yang terlihat di Tren to Busan dan mudah untuk mengetahui alasannya. Bahkan ada yang membuat fan art para siswa yang mengejar Jin.
Jelaslah bahwa Jin punya lebih dari sekedar fangirl berdasarkan gambaran ini. Reaksi dan interaksi para anggota dengan Jin membuat publik senang karena semakin banyak hal yang terungkap. Mereka sangat gembira bisa berada di dekat idola K-pop itu dan membagikan kegembiraan mereka secara daring. Ada begitu banyak kisah yang dibagikan oleh para siswa laki-laki ini secara daring tentang interaksi mereka dengan atau kedekatan mereka dengan Jin. Keterangannya berbunyi seperti, aku makan di tempat yang sama dengan Jin, atau aku melihatnya dari jarak 1 meter dan pertama-tama dia tampan sekali, wajahnya sangat kecil dan tinggi badannya 179 di profilnya. Tetapi karena dia punya proporsi yang bagus, dia terlihat seperti berada di kisaran 180-an, dia sangat tampan. Yang lain menulis, kok mukanya bisa sekecil ini sih? Yang lain mengatakan sangat tampan. GIF dan gambar telah menarik banyak perhatian daring dan orang-orang tak kuasa menahan diri untuk berbagi rasa terhibur mereka atas seluruh situasi itu. Di sisi lain, Jin benar-benar mengutamakan ARMY bahkan sebelum keluarga dan teman-temannya. Jin BTS bisa dibilang mencintai ARMY lebih dari siapapun. Jin akhirnya kembali setelah menyelesaikan wajib militer dan ia diwawancarai oleh majalah Weverse. Wawancara dibuka dengan menyoroti perasaan BTS Festa bersama ARMY sebagai bentuk pemenuhan janjinya kepada para penggemarnya. Sesuai dengan kata-katanya yang dia berikan pada ulang tahun debutnya ke-10, hal pertama yang dilakukan Jin setelah keluar dari militer adalah melompat ke Weverse Live untuk berbicara dengan ARMY. Dia kemudian menyapa mereka secara langsung keesokan harinya di BTS Festa, acara yang merayakan 11 tahun sejak debut grup ini. Jin menunda semua rencana pasca dinas kecuali yang melibatkan ARMY, bekerja siang dan malam selama 8 hari berturut-turut dikurangi 1 hari libur untuk beristirahat. Tetap saja dia tersenyum tulus saat dia menjelaskan bahwa tidak ada yang membebani tentang bekerja berjam-jam untuk menunjukkan kepada penggemar betapa mereka berarti baginya. Tapi itu hanya sesuatu yang aku lakukan. Kamu tahu, itulah menjadi seorang superstar, tulis majalah Weverse. Pewawancara Oh Min-ji mengakui bahwa Jin mengadakan acara itu tak lama setelah ia keluar dari militer. Itu bukan masalah besar bagi Jin yang sangat ingin bertemu dengan ARMY lagi. Oh Min-ji mengatakan, kau melakukan semua itu dan BTS Festa sehari setelah kau keluar dari rumah sakit dan itu baru 8 hari. Jin mengatakan, begitulah cara aku melakukannya. Kita tidak akan berhenti bernapas hanya karena udaranya buruk. Kupikir kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan meskipun itu bukan dalam keadaan terbaik. Jin menjelaskan bahwa ia melakukan semua itu karena cinta, meskipun sulit ia ingin menepati janjinya pada ARMY. Oh Min-ji mengatakan, kamu bilang BTS Festa adalah salah satu acara yang tidak akan pernah kamu lewatkan. Kamu pasti harus terus berlatih saat kamu cuti dan di militer. Selama waktu istirahat, saat kamu di sana, dan bahkan tepat setelah kamu diberhentikan itu pasti sulit. Jin mengatakan, tekanannya besar dan ya berat karena aku tidak bisa berlatih di dunia luar dengan cukup waktu untuk melakukannya. Aku melakukannya karena cinta. Oh Min-ji menyadari betapa Jin sangat mencintai ARMY dan berkomentar, itulah cinta sejati. Jin menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa membuatnya meninggalkan ARMY. Oh Min-ji mengatakan, itu mengingatkanku pada sesuatu yang kamu tulis dalam surat yang menandai ulang tahun debutmu yang ke-10. 10 tahun sudah cukup untuk memindahkan sungai dan gunung seperti kata pepatah, tetapi cinta antara BTS dan ARMY tidak pernah berubah dan itu sungguh luar biasa. Jin mengatakan, bahkan kalau ARMY meninggalkan kita di masa depan yang jauh, kita tidak akan pernah bisa meninggalkan ARMY. Seperti yang aku katakan sebelumnya, bersama ARMY seperti berada di rumah. Mereka membuat kita merasa sangat aman. Aku ingin memberitahu mereka bahwa aku akan selalu berusaha yang terbaik dan meminta mereka untuk tetap berada di sisi kita untuk waktu yang lama. Aku juga ingin berterima kasih kepada mereka karena telah menunggu kita. Bahkan ketika Oh Min-ji bertanya pada Jin, bagaimana kamu bisa terus memacu dirimu untuk melakukan yang terbaik setiap hari selama 11 tahun berturut-turut, dia menjawab, ARMY, semuanya untuk mereka. Karena BTS sangat mencintai ARMY, wajar saja kalau kamu akan melakukan yang terbaik untuk orang yang kamu cintai, bukan? Pikirkan tentang bagaimana perasaanmu saat kamu benar-benar menyukai seseorang. Kamu benar-benar memberikan segalanya untuk mereka, dan itu sama dalam kasus kita, bukankah itu masuk akal? Kata Jin. Oh Min-ji menjawab, seharusnya begitu, tetapi tidak selalu demikian. Bahkan kalau kamu mencintai seseorang dan berusaha sebaik mungkin untuknya, hal-hal lain bisa jadi menjadi prioritas. Jin mengungkapkan bahwa ia menunda semua rencana lain setelah ia keluar dari wajib militer, termasuk rencana bersama teman dan keluarga demi ARMY. Sisanya bisa ditunda hingga setelahnya. Ketika aku keluar dari militer, aku menunda semuanya agar aku bisa bertemu dengan para penggemar. Aku memberitahu keluarga dan teman-temanku sebelumnya, aku perlu bertemu ARMY, jadi aku akan sangat menghargai kalau kalian tidak bertanya tentang mengadakan pesta atau pelepasanku sampai setelah minggu ini.
Orang-orang mengatakan kepadaku, kamu baru saja keluar, kamu harus istirahat, ayo kita bertemu. Aku keluar pada hari Rabu dan tidak membuat satu rencana pun sampai setelah hari Minggu. Semua hal lainnya bisa ditunda, bertemu penggemar adalah prioritas utama aku. Kupikir aku harus menunjukkan rasa terima kasihku sebelum melakukan hal lain. Tidak diragukan lagi, selalu seperti itu. Jadi sekarang itulah yang diharapkan semua orang. ARMY mendukungku dan mereka benar-benar membuatku bahagia. Mereka sangat penting bagiku, jadi masuk akal kalau aku berpikir untuk mengutamakan waktuku bersama mereka, kata Jin. Tentu saja ARMY menjadi emosional saat membaca kata-kata Jin, menyadari bahwa dia mencintai mereka sama besarnya kalau tidak lebih dari cinta mereka padanya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.